hari Minggu nih. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya setiap kita boleh punya kabar yang baik, dahsyat dan luar biasa. Benar nggak Kak Mary? Betul Kak Citra. Karena hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Kak Mary. Udah siap belum nih? Sudah siap sih, sudah bajunya rapi. Ya. Apalagi Kak yang perlu persiapkan Kak? Sudah siapkan Alkitabnya nggak Kak? Ya betul, Nah. siapkan Alkitab adik-adik dan juga siapkan uang persembahannya Kak. Ya, dan yang lebih penting, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri dulu semuanya. Sudah berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan, benar, kalau burung-burung di langit pun memuji Tuhan semuanya. Bunga-bunga di taman, di padang, semuanya memuji Tuhan. Bahkan adik-adik, malaikat di surga pun memuji Tuhan. Maka sudah patut bagi kita, kakak, Kak Mary, dan adik-adik semua kita juga memuji Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian kita, Laskar Kristus. Siap! Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung menyanyi, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita, marilah kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekolah minggu online. Kiranya sukacita dan semangat yang kami bawa untuk mulai sekolah minggu kami ini dapat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga sekolah minggu kami ya Tuhan yang akan kami laksanakan, semuanya kiranya berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyikan satu pujian yang berjudul I Love You Jesus. Artinya saya cinta Yesus dalam bahasa Inggris.
bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Oke Kak Jit? Oke. Musika. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus dalam-dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Nah, adik-adik, kalau pujian kita tadi sudah bilang kalau I love you Jesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Kak Mary sayang kan ya? Sayang banget Kak Cita juga sayang banget. Nah, Tentu, adik-adik Kak. semuanya pasti sayang banget sama Tuhan Yesus kan ya? Setiap hari pasti rasa cinta kita sama Tuhan Yesus semakin bertambah. Benar nggak Kak Mary? Betul. Nah, apalagi kita sepanjang 2020 kemarin kita melewati banyak hal dan sekarang kita sudah memasuki 2021. Nah, sekarang kita sudah memulai 2021, semakin hari bertambah, cinta kita juga harus semakin bertambah sama Tuhan Yesus. Iya, Benar kan, Mary? Kak. Nah, Pasti. untuk menyatakan rasa cinta kita sama Tuhan Yesus, yuk adik-adik semuanya, kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Semuanya tetap bangkit berdiri. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, musik. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Di tengah-tengah kesusahanku, ku selalu memanggil namamu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah setia. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan judul Roh Kudus yang manis. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus selalu ada dalam hati kita dan ada selalu dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan, mau di rumah ataupun di luar rumah, kita selalu dalam bimbingan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Bacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-51. Dengan perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya." Amin. Pada suatu hari, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Di perjalanannya menuju kota Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Filipus adalah orang yang berasal dari kota yang bernama Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Yesus pun mengajak Filipus untuk ikut serta. "Filipus, mari ikutlah dengan aku." Setelah Yesus mengajaknya, Filipus bertemu dengan Natanael. Filipus pun berbincang padanya. Kami bertemu dengannya, sosok yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, juga para nabi, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kemari ikuti aku dan lihatlah sendiri. Natanael dan Filipus pun beranjak mendatangi Yesus. Yesus yang melihat Natanael berjalan ke arahnya
berkata demikian ke Natanael. Inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada satupun kepalsuan dalam dirinya. Kau bahkan tidak mengenal aku. Bagaimana bisa engkau mengatakan itu? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihatmu berdiri di bawah pohon ara. Mendengar perkataan Yesus, Natanael terkejut dan ia pun berucap, Engkau sungguhlah seorang anak Allah. Engkau adalah raja dari orang-orang Israel. Apakah engkau percaya hanya karena aku berucap, aku melihatmu di bawah pohon ara? Engkau akan melihat lebih banyak hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, kelak engkau akan melihat langit-langit terbelah, dan saat itu juga malaikat-malaikat akan turun, naik atas anak manusia. Adik-adik, begitulah pertemuan antara Yesus, Filipus, dan Natanael. Yesus mengajak Filipus untuk mengikutinya, dan Natanael akhirnya tahu bahwa Yesus adalah raja dari orang Israel, seorang anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan kepada Natanael bahwa banyak hal besar yang akan terjadi yang dapat membuat orang percaya kepadanya semenjak bertemu dan mengikut Yesus. Setelah mengikut Yesus, kita akan dapat melihat hal-hal yang besar, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Hai, halo. Halo, hai. Halo adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ibu pendeta akan mengajak adik-adik berdoa. Kalian ikuti kata-kata ibu pendeta ya. Oke? Mari kita melipat tangan, menundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa, ikuti kata-kata ibu pendeta. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati dan sertai, sehingga kami benar-benar mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau ikut berdoa bersama dengan Ibu Pendeta. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, ada dua hal yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu. Apa itu Ibu Pendeta? Mau tahu? Mau dong. Yang pertama, tadi kalian sudah Ibu Pendeta ajak untuk berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengarkan tidak lewat begitu saja, tapi Tuhan boleh menuntun kita, membimbing kita untuk mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah adik-adik harus mendengarkan dan ikut membaca Alkitab. Yang tadi sudah teman-teman kalian baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Selain itu, adik-adik juga harus mendengar, juga menyaksikan dengan baik pengantar cerita yang sudah kakak-kakak sekolah minggu kalian buat dengan penuh kesukacitaan, supaya pesan firman Tuhan yang akan Ibu Pendeta perdengarkan betul-betul bisa kalian dengarkan dan bisa kalian hayati dengan baik dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Sia-sia adik-adik jika kalian sambil bermain, berikan waktu sebentar untuk ikut ibadah sekolah minggu online
sampai selesainya nanti. Nah, adik-adik, sekarang kita siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Ibu juga sudah siap dari tadi. Adik-adik, ada 2 pesan firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kita akan kehebatan Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik ingat minggu kemarin, di mana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu ada di setiap doa kita, Dia itu besar. Besar artinya adalah hebat, kuat, dan berkuasa. Nah, Tuhan Yesus itu bukan hanya besar pada saat ada badai atau pada saat ada masalah, pada saat ada musibah, pada saat ada bencana. Bukan hanya Dia bisa kalahkan badai itu, tetapi Tuhan Yesus juga hebat di dalam pembacaan Alkitab dan pengantar cerita hari ini, di mana Dia tahu siapa adik-adik, Dia tahu siapa ibu pendeta. Tuhan Yesus tahu siapa nama kita. Nah, dalam pembacaan Alkitab dan pengantar cerita hari ini, Tuhan Yesus pun betul-betul tahu murid-murid yang dipilihnya. Karena hari ini judulnya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama dipilihnya. Nah, Dia sangat tahu siapa murid-murid yang dipilihnya pada saat itu. Dia juga sangat tahu apa yang ada di hati murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya begitu setia dan mengasihi, menyayangi Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan yang pertama adalah, ingat, Tuhan kita itu berkuasa. Dia sangat tahu siapa murid-muridnya yang dipilihnya. Dia juga sangat tahu siapa adik-adik dan siapa ibu pendeta. Siapa kita, Dia betul-betul tahu. Adik-adik, pesan firman Tuhan yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus yang dipilihnya adalah murid-murid yang betul-betul istimewa. Seperti adik-adik yang ada di rumah juga istimewa. Makanya Tuhan Yesus memilih adik-adik sebagai anak-anaknya supaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus betul-betul melihat keistimewaan dalam diri murid-muridnya. Keistimewaannya apa? Pesan firman Tuhan yang kedua adalah Tuhan Yesus melihat hati murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya bukan hanya setia dan mengasihi serta menyayangi Tuhan Yesus, tetapi murid-muridnya adalah orang yang betul-betul percaya akan kehebatan, kekuasaan dari Tuhan Yesus. Selain itu, mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka orang yang tidak sombong. Mereka orang yang betul-betul boleh dan senang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik yang ada di rumah, juga orang tua yang setia menemani adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memilih adik-adik, memilih ibu pendeta, memilih kakak-kakak sekolah minggu. Kita semua yang adalah istimewa di hatinya, memilih kita, dan Tuhan Yesus percaya bahwa kita bisa untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Jadi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu bisa melihat bahwa kita betul-betul bisa melakukan apa yang jadi kehendaknya, apalagi yang kita ragukan kepada Tuhan Yesus yang hebat, yang kuat, yang berkuasa atas alam semesta dan kehidupan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita ragukan. Dia saja percaya dengan kita bahwa kita mampu melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, sekarang kita yang setia. Setia itu artinya dari sekarang sampai selama-lamanya kita mau melakukan apa yang jadi kehendaknya. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita juga selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pesan firman Tuhan.
Tuhan Yesus akan menolong kita dan selalu bersama-sama dengan kita sehingga kita melakukan kehendaknya sampai selama-lamanya. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Selalu ada alasan untuk berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu mengajarkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau terus berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dan seluruh dunia, di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Biarkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh dunia bisa menangani pandemi ini dengan bijaksana, supaya kami semua selalu sehat. Kami juga mau berdoa untuk gereja, agar tetap dapat melayani di masa pandemi COVID-19 ini dengan setia, supaya semua anggota jemaat, terutama kami di dalamnya anak-anak, tetap dapat merasakan kehebatan Tuhan. Untuk pasien yang terinfeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan kesabaran kepada keluarga yang setia mendampingi lewat doa mereka. Juga pasien yang saat ini dalam keadaan sakit karena berbagai macam sebab di keterbatasan tubuh mereka. Tenaga kesehatan TNI dan Polri, Tuhan, Engkau berikan juga kesehatan. Bagi siapa saja yang harus keluar rumah untuk bekerja dan beraktivitas, berikan kami semua, berikan mereka kesehatan. Mungkin di dalamnya ada orang tua kami, keluarga kami, saudara kami. Berikan kesehatan dan kehati-hatian untuk tetap dapat melakukan protokol kesehatan. Untuk anak-anak, supaya tetap dapat belajar dan beribadah di rumah saja, demi keamanan anak-anak kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu online, yang tidak dapat mengikuti, siapa saja yang berharap dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu, supaya terus dapat melayani. Tuhan, berkati juga pekerjaan guru-guru sekolah minggu kami. Berkati juga orang tua kami yang setia menemani dan mendukung ibadah sekolah minggu online ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Lalu kata Yesus padanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sekali lagi ya. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut Tuhan Yesus, begitu pula kita, kakak dan adik-adik semua, Tuhan Yesus rindu sekali adik-adik boleh mengikut Tuhan Yesus. Benar gak Kak Mary? Pasti. Kalau Kak Mary mau gak ikut sama Tuhan Yesus? Pasti mau dong, adik-adik di rumah juga pasti mau. Iya, kita harus mengikut Tuhan Yesus seperti yang Tuhan katakan. Ikutlah Tuhan Yesus, karena ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, segala sesuatunya adalah baik bagi kita. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus di dalam hidup kita.
Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah bersama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat yang Kau berikan, kami akan mengumpulkan persembahan dengan penuh rasa sukacita dan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, persembahan adik-adik itu masukkan ke dalam amplop ya, terus nanti bisa dikumpulkan atau dititip ke orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang ada di gereja ya adik-adik ya. Oke, dilipat dengan rapi uangnya, dimasukkan dengan dalam amplop ya adik-adik. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat satu pujian yang berjudul Percaya Saja. Pada Yesus Allah yang
Padanya kita mau berserah, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat, yang kuat, yang berkuasa. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal tadi. Kami percaya kami boleh akan bertemu minggu depan di ibadah sekolah minggu online, tetap dalam sukacita dan semangat. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang setia membuat kami tetap bersukacita dan melayani. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang mengajak Filipus dan Nathanael untuk mengikutinya. Filipus pun bersedia untuk mengikuti Yesus. Begitupun juga Nathanael. Adik-adik pasti begitu juga kan? Ya adik-adik, betul kata Kak Diko, bahwa ketika kita ikut dan percaya kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang besar dan luar biasa yang melampaui apa yang telah kita lihat sebelumnya. Jadilah anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi di depan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan kakak di sini. Hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas dengan ceritanya. Tadi kita sudah melihat percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus dan Nathanael. Nah, hari ini kita mau membuat salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Adik-adik di rumah bisa siapkan lem, kemudian pensil. Ya, boleh pensil apa aja, spidol juga boleh, gunting, kemudian lidinya dan kertasnya. Kertasnya boleh warna apa aja. Yang pertama kita buat dulu lingkaran. Ini untuk kepalanya. Nah, ini sudah siap kepalanya, kita kesinikan dulu. Kemudian kita mau buat rambutnya. Nah, rambutnya ini kertas dilipat dua begini ya. Sudah dilipat dua begini, lipat lagi ke bagian atasnya, dilipat dua. Nah, jadi nanti seperti ini. Kemudian kita gunting dulu. Kita akan buat rambutnya duluan. Sudah seperti ini, nanti kita gunting teman-teman. Kita bikin rambutnya dulu ya. Kita gunting. Nah, sudah kita gunting seperti ini, lalu kita mulai tempelkan kepalanya di sini. Kita masukkan. Seperti ini, kemudian kita lem bagian belakangnya. Seperti ini ya. Nah, sudah sampai sini, adik-adik buat matanya dulu. Nah, matanya bulat seperti ini. Besarnya disesuaikan dengan ukuran kepalanya ya. Nah, ini sudah dibuat ya. Jadi kita tinggal tempel.
Kemudian mulutnya, mulutnya boleh bentuk sesuai selera ya. Boleh kreasi dari teman-teman. Nah, sudah sampai sini. Kemudian hidungnya boleh dibuat. Nah, hidungnya seperti ini aja. Oke, ini sudah selesai bagian pertamanya. Kemudian kita taruh dulu. Nah, kita boleh ambil lagi buat kertas tadi. Yang ini ya, nanti dibuat lingkaran. Lingkarannya nanti diambil setengahnya aja seperti ini. Ini setengah lingkaran yang kita bentuk sebentar di atasnya. Nah, supaya ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini, kita gunting. Kemudian baru kita tempelkan lagi. Jadinya seperti ini. Kemudian kita taruh di bagian bawahnya seperti kancing baju. Nah, sudah sampai sini. Terus nanti kita, oh ya, boleh kasih guntingan rambut sini ya. Nah, terus kita rapikan rambutnya. Jadinya seperti ini. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, tempelkan lidinya di belakang sini. Nah, supaya ini nanti nggak kebuka-buka, teman-teman bisa tambahkan lem lagi. Nah, ini dia sudah jadi. Bisa dilihat ya. Jangan lupa sampahnya bisa dirapikan lagi. Ya, adik-adik di rumah, selamat mencoba. Jangan lupa kirimkan aktivitasnya paling lambat hari Kamis.